Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah Rabu Teduh. Saya percaya kita semua boleh Tuhan berkati dengan kesehatan dan juga buat semua rencana pekerjaan sepanjang hari ini dalam berkat Tuhan menjadi baik dan berhasil. Mari awali hari ini dengan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan naikkan pujian mengatakan Abba Bapa. Haleluya. Abba Bapa, Abba Bapa, katakan Dia segalanya, Kau segalanya bagiku. Mari bersama-sama bersyukur. Naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku kita ulangi dari awal, panggil Abba Bapa. Sekali lagi, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Mari bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihi. Tuhan Yesus baik. Mari bersukacita dalam pujian ini. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Dengan sungguh katakan, emas, perak, dan permata tidak ada artinya. Haleluya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Jadikan ku hamba. Haleluya. Jadikan ku hamba setia ke. Sekali lagi yang terakhir. Haleluya. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Bapa kami dalam surga, Abba ya Bapa,
Kami mengasihi-Mu Tuhan. Saat ini kami bersama-sama datang membawa pujian. Kami datang untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Engkaulah yang paling berharga dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin bersekutu bersama-Mu sekarang dan selamanya Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga rindu untuk membuka kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 4 ayat yang 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ada kata yang sama, bersukacitalah. Dan kata ini diulangi 2 kali oleh Rasul Paulus. Memberikan makna bahwa Paulus ingin kita semua bersukacita. Sukacita merupakan tanda atau identitas orang percaya. Kita adalah orang percaya. Yang setuju boleh katakan amin. Jika kita orang percaya, maka jadilah orang yang bersukacita. Karena firman Tuhan berkata, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Artinya setiap waktu bersama dengan Tuhan, kita harus bersukacita. Bukan berarti tidak ada masalah. Sukacita bersama dengan Tuhan itu berbeda dengan sukacita di dunia. Sukacita di dunia itu sama artinya dengan kesenangan, tidak ada masalah. Tetapi sukacita bersama dengan Tuhan artinya walaupun ada kesusahan, walaupun ada masalah, tetapi tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu sebagai orang percaya mari syukur kepada Tuhan kalau kita memiliki pengharapan. Karena apa? Ketika kita punya masalah, kita punya harapan untuk bisa menang atas masalah kita. Dengan apa? Dengan percaya kepada Tuhan. Kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita bisa bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan dan ada kuasa dalam pujian. Memberikan satu keyakinan bagi kita. Memberikan semangat dalam hidup kita. Untuk kita tidak lari dari masalah. Untuk tidak putus asa. Masalah tetap ada, tetapi dengan pertolongan Tuhan, maka kita bisa melewati. Semua orang percaya harus bisa bersukacita dalam Tuhan. Kenapa? Satu hal yang kita harus ingat Bapak Ibu. Tuhan itu ada bukan hanya waktu kita senang. Tuhan itu ada di semua kehidupan kita. Di dalam senang Tuhan ada. Di dalam duka, di dalam masalah Tuhan ada. Dia setia. Dia selalu siap untuk menolong kita. Bukan artinya dia menjadi penolong atau menjadi sesuatu yang lebih rendah dari kita. Dia tetap lebih tinggi dari kita. Dia adalah yang maha kuasa. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, sehingga dia mau menolong kesusahan kita. Berbeda dengan manusia Bapak Ibu. Kalau manusia menolong orang lain, itu artinya orang lain yang ditolong saat itu memang lebih lemah, lebih kurang. Tetapi Bapak Ibu, kalau Tuhan menolong kita, bukan berarti Tuhan lebih kurang atau lebih lemah dari kita. Tuhan tetap lebih kuat dan lebih tinggi dari kita. Tetapi Dia mau menolong kita. Tujuannya apa? Supaya kita kembali bersama-sama dengan Dia. Karena Tuhan tidak mau kita terpisah jauh dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, waktu kita susah, jangan pernah berpikir Tuhan itu jauh dari kita. Karena Tuhan pasti menolong supaya kita kembali dekat dengan Tuhan. Jadi hidup itu sangat menyenangkan. Hidup itu sangat indah. Karena apa? Di dalam suka Tuhan ada. Di dalam susah Tuhan ada. Hari ini, dalam hari-hari kita, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Seringkali kita lebih berpikir kesulitan kita, masalah kita. Seolah-olah kita harus mengatasi atau menyelesaikan persoalan kita sendiri. Hari ini berita sukacita. Hari ini berita pengharapan. Ada Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan.
Karena di dalam Tuhan, Tuhan selalu menolong dan menolong kita. Pegang janji Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak terlalu cepat. Dia menolong tepat pada waktunya. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau Tuhan menolong, Dia menolong kita lebih daripada apa yang kita perlukan. Dia menolong kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Karena Dia Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Sebagai orang percaya, mari kita terangi dunia yang gelap ini dengan kehidupan kita. Biarlah orang melihat kehidupan kita yang berbeda. Ketika suka, kita tidak menjadi sombong, tapi kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Berkata semua kebaikan, semua pertolongan adalah dari Tuhan. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, pandemi yang belum berakhir, resesi ekonomi, ataupun masalah demi masalah secara pribadi, sakit penyakit yang ada, tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Karena apa? Di dalam sakit kita ada Tuhan. Di dalam resesi ekonomi kita, Tuhan siap untuk memberkati kita. Bukan hanya memberi uang, Tuhan jamin kita tidak akan kelaparan, kita tidak akan kekurangan. Jadilah orang yang percaya di dalam Tuhan, miliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini saya mengajak kita bernyanyi memuji Tuhan, mengatakan hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Bersukacita dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Oh, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekali lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Oh, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Bapak Ibu, ada satu lagu lama yang bisa kita nyanyikan, yang menyebutkan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan dengan versi yang berbeda. Dan saya mengajak Bapak Ibu kita bersukacita, nyanyi dengan sukacita daripada Tuhan. Walaupun kita ada masalah, terlebih jika Bapak Ibu saat ini mungkin sedang tidak ada masalah sekalipun, mari kita bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria.
Sebelum kita mengulangi ujian ini, saya mengajak Bapak Ibu, khususnya yang punya masalah, lepaskan sejenak masalah Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini ada yang sakit, bukankah Bapak Ibu juga mau sembuh? Hari ini kita harus lebih menang daripada penyakit kita. Ada kuasa dalam pujian, lewat berkata hari ini adalah harinya Tuhan. Artinya Tuhan bisa memulihkan, Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa memberikan kemenangan, Tuhan bisa memberikan pertolongan, Tuhan bisa memberi kecukupan. Oleh sebab itu, nyanyilah dengan percaya, hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi kita memuji Tuhan dengan iman, dengan yakin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Kita katakan Senin, Selasa, Rabu. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Lanjut. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Hari Senin, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Rabu, Kamis, hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Sekali lagi, hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Puji Tuhan, bersuka, amin. Ada kemenangan, ada pertolongan dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu bersuka cita hari ini, bagaimana Tuhan juga di surga juga pasti bersuka cita. Ketika kita anak-anak Tuhan, orang percaya bersuka cita. Tidak ada kehidupan yang tidak ada masalah. Setiap hari ada orang dunia berkata, tiada hari tanpa duka, tanpa masalah. Kita tidak bisa menolak akan hal itu. Tetapi yang membedakan kita bisa berhenti khawatir Bapak Ibu. Artinya kita terpercaya. Caranya sederhana. Andalkan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini yang mengatakan, Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Setia menemani kita. Waktu kita senang Dia ada. Terlebih lagi waktu kita susah Tuhan ada. Berapa banyak Bapak Ibu waktu punya masalah? Lewat masalah kita justru merasakan Tuhan dekat dengan kita. Lewat kebutuhan, lewat persoalan, kita jadi merasa Tuhan itu sungguh nyata. Dia hadir dalam kehidupan kita. Luar biasa. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber. Saya mengajak Bapak Ibu sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang biar Tuhan sendiri yang melihat kesungguhan hati kita semua. Tuhan memberi
Bagaimana kita mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan pemuliku. Pujilah Dia, katakan Dia Tuhan yang setia. Engkau Amin. Tuhan Haleluya. yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Mari berharap. Dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi kita ulangi. Katakan Tuhan setia. Engkau Tuhan yang setia. Bapa, kami membawa hati kami yang percaya. Selalu Kami yakin yang Kau baik dan setia bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku. Kami hanya berharap. Dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Nama Yesus yang kami andalkan. yang ku percaya. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Kalau Tuhan mengutamakan kehidupan kita, kalau Tuhan menjadikan hidup kita berharga di matanya, mengapa kita juga tidak bisa menjadikan Tuhan yang utama? Pasti bisa Bapak Ibu Saudara. Cuma masalahnya seringkali masalah persoalan membuat kita menjadi tidak fokus mengutamakan Tuhan. Tapi pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu semua, arahkan hatimu, arahkan pikiranmu, semuanya hanya kepada Tuhan. Bagi kita hidup adalah hanya bagi Tuhan. Tuhan satu-satunya yang kami percaya, Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Apapun juga, di dalam sukacita hanya bagi Tuhan, di dalam masalah hanya bagi Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya bagi kita. Oh, haleluya. Engkau satu-satunya Tuhan. Bahkan di saat kami tidak mampu, di saat kami tak berdaya, Engkau Tuhan menolong kami. Dan kami yakin ketika kami datang, semuanya akan diselesaikan oleh Engkau. Ketika kami datang kepada Tuhan, semuanya akan menjadi baik Tuhan. Kami menjadi aman Tuhan, karena ada Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Engkau sumber pengharapan, Engkau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita puji yang mengatakan satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan. Jika hari ini Bapak Ibu berdoa buat masalahmu, saya mengajak kita mengangkat tangan bersama-sama.
Tuhan, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan. sumber pengharapan, Tuhan, hanya kepadamu kami berharap, sumber kedamaian. sehingga kami boleh damai. Kami bisa melewati semua masalah. Satu-satunya yang Haleluya. Di saat kami takut, satunya di saat kami lemah, di saat kami tak berdaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan amin, penyembuhku, amin. Tuhan pemulihan. Hanya Engkau yang kami andalkan. Andalkan satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami datang pada saat ini Tuhan. Kami berdoa, kami membawa hidup kami. Kami menghadapi banyak tantangan. Setiap kami hari demi hari harus menghadapi persoalan. Baik dalam kebutuhan hidup kami, baik dalam kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Baik lingkungan sosial kami Tuhan, maupun juga dalam kerohanian kami, di dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami pengharapan, berikanlah kami kedamaian. Seperti pujian ini kami mengatakan, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan, Engkau sumber kedamaian. Tuhan, kami berdoa, kami mengatakan Tuhan, kami perlu kekuatan daripadamu untuk kami bisa menghadapi, untuk kami bisa melewati semua masalah yang harus kami hadapi ini Tuhan. Kesusahan, kekurangan, kelemahan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pasti bisa melewati itu semua. Sehingga kami boleh melakukan firman-Mu yang mengatakan kami bersuka cita di dalam Tuhan. Ketika kami memilih hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya setiap waktu yang kami miliki adalah bersama dengan Tuhan. Tuhan, Kau tidak melihat kami untuk menjadi lemah dalam masalah kami, untuk kecewa dalam persoalan kami, untuk kalah dalam setiap tantangan yang pencobaan yang ada Tuhan. Tetapi Engkau boleh melihat, kami boleh bersuka cita dalam masalah kami boleh bersuka cita dalam kelemahan kami boleh bersuka cita dalam penyakit kekurangan kami boleh bersuka cita dalam kelemahan kami, karena kami memiliki kekuatan daripadamu, karena kami memiliki pengharapan di dalam Engkau, karena kami memiliki kedamaian dalam Tuhan. Tuhan, jadikan kami menjadi terang dan garam bagi dunia di sekitar kami. Dunia akan melihat kehidupan kami berbeda dengan kehidupan mereka. Di saat mereka senang, mereka bangga dengan kekuatan mereka. Tetapi ketika kami senang, kami tidak menjadi sombong, tetapi kami tetap rendah hati. Kami tetap mengatakan semua yang baik, keberhasilan kami adalah daripada Tuhan. Apa yang kami miliki bukanlah kebanggaan ataupun kesombongan bagi kami. Semua adalah hanya oleh kemurahan daripada Tuhan. Ketika kami lemah Tuhan, kami tidak seperti orang-orang yang banyak di luar sana. Mereka mungkin merasa hancur, mereka putus asa,
Dan mungkin mereka seperti bagi mereka kemenangan ataupun kekuatan adalah hanya uang ataupun keberhasilan. Tetapi bagi kami, ketika kami menghadapi kesulitan, kesukaran dalam hidup, kami tetap bisa kuat untuk menjalani hidup ini. Karena kami percaya kehidupan kami tidak berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Ada pertolongan yang kami terima daripada Tuhan. Kami mengucap syukur. Oleh sebab itu, ketika kami mengakhiri pertemuan kami pada hari ini, kami percaya berkat Tuhan, kasih dan kemurahan Allah akan menyertai dan menolong kami. Sehingga kami, apapun yang harus kami hadapi, jawabannya adalah asalkan ada Tuhan dalam hidup kami, maka semua dapat kami hadapi, dapat kami lewati. Dan kami yakin kami pasti menang, karena Tuhan selalu memberikan pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapak buat waktu ini. Kami berdoa selanjutnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.